Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita, Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita boleh bersyukur buat setiap kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Masih ada hari ini kita bersyukuri setiap kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Sebab itu saudara, pagi hari ini bawa hidupmu, bawa hatimu seutuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Kita akan beribadah kepada Raja di atas segala Raja. Amin. Haleluya. Ada masalah, ada tantangan, ada persoalan yang kita boleh lalui selama 1 minggu yang berlalu. Tapi kita percaya kekuatan Tuhan yang memampukan saya dan saudara sehingga hari ini kita boleh ada. Haleluya. Sebab itu pagi hari ini kita beri segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala Raja. Beri pujian bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surga. Hanya bagimu segala pujian. Kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Oh, kami semakin dekat kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Ku datang padamu. Hanya kekuatan, hanya
yang kami tinggikan pagi hari ini. Hanya Engkau Yesus yang kami muliakan pagi hari ini Tuhan. Kami hanya izinkan Engkau ya Roh Allah yang berdaulat di tempat ini. Engkau Yesus yang berdaulat di dalam hati kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada kedamaian. Sebab itu Tuhan, kami hanya memuliakan Engkau Raja. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari dengan saudara setiap ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Engkau boleh ada pagi hari ini. Semua terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Biar bumi penuh dengan kemuliaan. Terima kasih. Amin. Kami naikkan pujian syukur kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada tempat ini, oleh karena kemurahan-Mu yang begitu besar Tuhan, Engkau telah pelihara kami sampai detik pagi hari ini Tuhan. Kami tak sanggup membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pada pagi hari ini Tuhan, kami berada di bait-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa yang menghalangi ibadah ini Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa itu tiada layak di hadapan kami pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus boleh bekerja tempat ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai dan akhir nanti Tuhan. Biar ibadah ini Tuhan, ibadah yang boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan, ibadah yang boleh layak di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami boleh bertaut di hadapan Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, pimpin puji-pujian, pemain musik Tuhan, hamba-Mu yang bawa firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja Tuhan, sehingga kami boleh pulang Tuhan, membawa suatu hikmah daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah berita doa kami Tuhan. Kami membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Terima kasih Kristus. Amin. Kita mau beri yang terbaik dari dalam hidup kita hanya kepada Yesus. Haleluya. Beri pujian bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Sebab tidak pernah Tuhan janji hidup kita tidak pernah berduri. Haleluya. Tapi Dia berjanji Dia selalu serta saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Yeah.
dan membesarkan nama Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Lagi sekali berpujian bagi Raja di atas segala Raja. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara pagi hari ini. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.
Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya Bapa di surga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kebenaran yang akan datang mengingatkan kami untuk kami tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tapi kami berjalan menuju ke depan, sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau Yesus. Kami boleh bertemu dengan surga Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Kekuatan di hidup kami hanya dapatkan di dalam Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia
kembali Tuhan boleh himpunkan dan kumpulkan kami di tempat ini. Oleh kasih dan perkenan Tuhan, kami boleh tetap menikmati yang terbaik. Dan terima kasih untuk waktu yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami saat ini. Dan Bapa, saatnya kami mau arahkan hidup kami, hati kami, segenap hidup kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Dan hamba tunduk di bawah otoritas-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap jemaat melalui setiap perkataan yang hamba sampaikan. Dan biarlah setiap perkataan ini adalah perkataan yang menguatkan, membangun setiap iman kami lebih indah di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan saatnya kami terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya dari atas sini melihat ke bawah, ke saudara. Saya teringat waktu peristiwa Bandung Lautan Api, menyala semua. Puji Tuhan. Kita beri sorak-sorai dulu bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya mau bawa kita untuk melihat suatu kebenaran firman Tuhan. Tidak berpanjang-panjang awal kata saya, karena saya mau menggunakan waktu ini beberapa waktu ke depan untuk menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa yang perlu kita semua perhatikan dengan baik, apa yang firman Tuhan hendak katakan. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya mau berbicara tentang hidup bahagia, karena sesuai dengan atmosfer kita hari ini, kita semua lagi berbahagia. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kebahagiaan adalah harapan setiap kita. Amin. Mungkin ini kata-kata yang sedikit puitis, ya kan? Sedikit dipoles untuk saudara bisa menangkap pesan saya pagi hari ini. Bahagia, semua kita yang ada di tempat ini berdoa untuk hal itu. Baik pribadi maupun rumah tangga atau suasana hati, kita rindu bahagia. Dan kayaknya natural amat ya, manusiawi banget kalau kita bicara kebahagiaan adalah kebutuhan setiap manusia. Nah Bapak Ibu, ini yang saya mau bagikan buat kita. Nah, kalau saya coba kembali kepada kebenaran firman Tuhan soal hidup bahagia, ada suatu penelitian atau observasi atau penelitian dari seorang tokoh Alkitab tentang kehidupan. Nah, kalau kita bicara tentang seorang tokoh Alkitab yang berbicara tentang kehidupan, sepertinya kita nggak bisa lepas dari seorang tokoh Alkitab, anak dari seorang raja yang hebat di Israel, pengkhotbah Salomo. Bapak Ibu, kalau kita bicara Salomo, sepertinya Salomo memiliki semua atribut, semua hal yang diinginkan oleh manusia. Dan saya coba untuk memperhatikan dalam Alkitab terkait dengan tokoh-tokoh Alkitab, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kayaknya nggak ada tokoh Alkitab lain selain Salomo yang semasa hidupnya sungguh-sungguh menikmati apa yang disebut atau yang dikenal oleh kita hari ini bahagia. Salomo memiliki segala sesuatu.
Kalau bicara kekuasaan, Salomo lebih masyhur dari papahnya Daud. Salomo lebih masyhur. Sebab di tangan Salomo lah bait suci itu bisa terbangun. Memang karena seizin Tuhan. Nah, kalau kita bicara Salomo, apalagi yang saudara bisa tangkap dari seorang yang namanya Salomo? Dia seorang raja yang hebat. Dalam politik, dia hebat. Kita bicara Salomo, tentu tidak lepas dari pemahaman kita atau pengertian kita, gambaran kita, bahwa Salomo memiliki banyak budak. Salomo memiliki banyak gundik dan juga banyak pendamping hidup. Karena waktu zaman Salomo, Bapak Ibu, jangan lupa bahwa tingkat kekayaan seseorang itu juga diukur dari banyaknya budak. Semakin banyak budak yang dia miliki, semakin banyak pengerja yang ada di dalam kehidupannya, maka orang itu semakin luar biasa. Nah, Bapak Ibu, tetapi kalau kita bicara tentang pengkhotbah, kitab pengkhotbah, ada banyak yang pesimis dengan kitab ini. Ada banyak yang tidak terlalu suka ketika membahas kitab pengkhotbah, karena baru mulai buka kitab pengkhotbah, pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sudah dimulai dengan kata kesia-siaan. Nah, kayaknya agak sedikit kontras, bertolak belakang kalau kita bicara bahagia, tetapi surat pengkhotbah atau kitab pengkhotbah sudah dimulai dengan kata kesia-siaan. Nyambungnya di mana coba? Mau bahagia bagaimana kalau pengkhotbah, dalam hal ini Salomo, sudah memulai kitab pengkhotbah dengan kata kesia-siaan? Coba nyambungnya di mana coba? Tetapi tentu firman Tuhan begitu luar biasa, ya dan amin. Sekali lagi, kalau kita mau belajar bagaimana hidup di dunia, cobalah rajin-rajin baca kitab Amsal, kitab pengkhotbah. Kita akan mendapatkan wawasan yang luar biasa tentang bagaimana kita mampu menjalani kehidupan yang kita sedang hidupi hari-hari ini. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu kekasih yang ada pada pagi hari ini, saya akan bawa saudara untuk memahami suatu kebenaran firman Tuhan tentang suatu penelitian yang dilakukan oleh Salomo, suatu observasi yang dilakukan oleh Salomo tentang kehidupan. Nah, seperti apa itu? Namun sebelumnya saudara perhatikan, saya mulai pelan-pelan dari kitab pengkhotbah. Salomo katakan begini di dalam pengkhotbah pasalnya yang pertama. Di sana ada sedikit keterangan dari pengkhotbah tentang siapa jati dirinya. Dalam pengkhotbah pasal pertama di sana dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud. Jadi jelas bahwa yang menulis kitab pengkhotbah, kita sepakat bahwa dia adalah Salomo. Walaupun saya mau ngomong apa adanya, banyak juga penafsir-penafsir yang berkata bahwa ini bukan Salomo. Tetapi kalau kita melihat penafsir-penafsir Alkitab yang lebih banyak sepakat bahwa yang menulis kitab pengkhotbah adalah Salomo. Nah, lanjut dikatakan bahwa anak Daud raja di Yerusalem. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa oh itu bukan Salomo om. Tapi jelas Alkitab telah memberikan bukti dan catatan bahwa yang menulis kitab pengkhotbah adalah Salomo. Dan Salomo adalah raja yang cukup fenomenal ketika itu. Artinya kalau sekarang dia hidup di zaman kita, pasti dia viral di TikTok. Oh, viral sekali. Kenapa saya ngomong begitu? Saudara bisa bayangkan bahwa ada seorang ratu
dari Seba yang hanya mau menemui Salomo karena ketenaran Salomo soal hikmat. Nah, saudara tahu Seba, Ratu Seba ini ada di mana? Seba ini letaknya kalau di peta modern kita hari ini, itu letaknya ada di sekitar tanah Arab bagian barat daya. Saudara mungkin tanya, Om, barat daya itu di mana? Ya, dekat Sumbah barat daya lah. Jadi itu jauh sekali Bapak Ibu, dari tanah Arab ke Yerusalem. Hanya mau ketemu Salomo karena viralnya raja ini tentang hikmat. Bagaimana sebelumnya Salomo melakukan sesuatu keputusan yang cukup luar biasa. 2 orang wanita memperebutkan seorang baby. Yang satu ngomong, oh saya punya. Yang satu ngomong, enggak, itu saya punya anak. Tetapi dengan hikmat yang luar biasa, Salomo memutuskan perkara itu. Itu semua karena kehebatan hikmat yang dimiliki Salomo. Nah, Bapak Ibu, satu hal tentang Salomo lagi, bahwa belum ada seorang manusia, dan bahkan Alkitab katakan sebelum dan sesudah Salomo tidak akan ada orang yang seperti Salomo. Nah, jadi tidak salah hari ini jika kita sedikit belajar tentang tulisan Salomo terkait dengan kehidupan bahagia. Karena Salomo cukup berpengalaman Bapak Ibu. Nah, kalau kita persoalkan kata bahagia atau hidup bahagia, menurut saudara, apakah orang di luar Tuhan hidupnya bahagia? Nggak usah takut jawab, bahagia atau enggak? Bahagia. Orang yang di luar Tuhan, yang tidak kenal Tuhan, hidupnya bahagia enggak? Bahagia. Yang setuju dengan saya coba beri, angkat tangan. Ya, kita sepakat semua. Orang yang di luar Tuhan pun hidupnya bahagia. Bahkan saudara bisa cek sendirilah, lebih bahagia dari orang yang setia di dalam Tuhan. Oh, itu fakta, itu realita hidup. Itu kita nggak bisa pungkiri. Banyak catatan bisa kita cari dan kita dapatkan bahwa begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya amburadul, yang hidupnya tidak setia di dalam Tuhan. Tapi kalau bahagia, jangan ngomong dia hidup bahagia. Nah, kalau kita persoalkan lagi, apa yang bisa kita letakkan sebagai dasar dan kita bisa katakan bahwa orang ini bahagia? Apa tolok ukurnya? Gitu kan? Apa tolak ukur seseorang itu bisa kita sebut, oh dia berbahagia, Om? Nah, ini kan bisa banyak poin kita bisa angkat. Seseorang bisa dikatakan bahagia jika misalnya dia baru dapatkan job yang luar biasa. Oh, happy. Dapat berkat, kenaikan pangkat misalnya, dipromosikan dalam perusahaan misalnya. Oh, happy banget ini orang. Bahagia dia. Atau tiba-tiba dapat jackpot misalnya, dapat hadiah, pasti bahagia hidup orang ini. Atau barusan menikah, oh ini bahagia, itu pasti bahagia. Dan banyak hal lagi, banyak hal yang mungkin bagi kita hari ini bisa menempatkan seseorang itu hidup bahagia. Nah, kalau saya persoalkan, bagaimana dengan kehidupan kita anak Tuhan? Apakah kita bahagia juga? Oh iya dong, kita bahagia juga. Tapi kalau saya persoalkan lagi, pertajam sedikit pertanyaan ini, lebih bahagia mana di luar Tuhan sama di dalam Tuhan? Tentu di dalam hati yang paling dalam, Om, di luar Tuhan lebih bahagia. Kenapa? Karena tidak terikat dengan hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab. Kalau di dalam Alkitab banyak aturan, Pak, Bu, banyak aturan. Sedangkan orang yang di luar Tuhan sebebas-bebasnya dia mau lakukan apa saja. Yang penting bagi dia konsepnya adalah aku happy. Tapi kalau di dalam Tuhan, kita diatur secara ketat, hidup moral kita diatur secara ketat.
Nggak bisa sembarang. Ngomong pun diatur. Jangankan ngomong, berpikir pun diatur oleh Tuhan. Nah, kalau kita di luar Tuhan kan, kita mau mikir apa ya terserah kita. Jadi kayaknya kalau kita hitung-hitungan fair-fairan, hari ini kayaknya lebih happy orang yang di luar Tuhan deh. Karena dia tidak terikat dengan berbagai macam aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan sejak dunia ini dijadikan. Bapak Ibu, tapi hari ini saya mau bawa saudara untuk sedikit memaksakan pikiran saudara. Sebelum kita memutuskan, oh ternyata benar ngomong ya, di luar Tuhan lebih bahagia. Saya mau bawa kita untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh seorang yang namanya Salomo. Nah, saudara perhatikan Salomo. Dalam kitab Pengkhotbah tadi pasal pertama, ayatnya yang ke-13. Ayat 13, perhatikan. Salomo ngomong begini. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat. Ya kan? Artinya di sini Salomo membuat suatu penelitian tentang kehidupan. Salomo melakukan suatu observasi tentang hidup itu seperti apa. Salomo ngomong, aku membulatkan. Artinya kata membulatkan di sini bukan sekedar dia mau untuk menyelidiki, tetapi dia menetapkan hatinya, keputusannya, sikapnya untuk menyelidiki sesuatu hal. Dan dia tidak mau terganggu karena dia mau fokus dan konsentrasi dengan apa yang dia mau lakukan. Salomo ngomong, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah kolong langit ini. Wah, hebat loh Salomo. Dan Salomo ngomong begini, itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Bapak Ibu, kalau saudara baca ayat ini sepintas gitu aja, lari gitu aja, akan banyak orang menafsirkan dan berpikir bahwa Salomo melakukan sesuatu hal yang bodoh, yang gak ada guna. Dan ayat ini sedikit kontra, bertolak belakang dari alinea atau kata-kata pertama dengan kata-kata setelah titik tadi. Awalnya Salomo membulatkan hati, tapi pada akhir dia menyesal. Ada penyesalan, kelihatannya begitu, karena sesuatu yang dia lakukan akhirnya menyusahkan dirinya. Sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya ayat ini ada dua bagian, ada dua poin. Yang pertama, Salomo menetapkan hati untuk menyelidiki sesuatu hal terkait kehidupan. Yang kedua, hasil dari penelitian Salomo tentang apa yang dia teliti, tentang apa yang dia selidiki, tentang apa yang dia perhatikan di bawah kolong langit ini, dia simpulkan dalam satu ayat ini. Semua menyusahkan. Bisa ngerti nggak di sini? Jadi sebenarnya ayat ini langsung ada kesimpulan di dalamnya. Tapi tentu tidak semerta-merta setelah diselidiki langsung disimpulkan. Tetapi ada bagian di antara hal yang pertama dengan kesimpulan. Di tengah-tengah inilah fokus utama penyelidikan Salomo tentang kehidupan. Nah, seperti apa itu? Karena Salomo langsung ngomong, itu pekerjaan yang menyusahkan. Artinya setelah dia selidiki segala sesuatu di bawah kolong langit yang dilakukan oleh manusia, Salomo simpulkan itu semua hal yang menyusahkan hati. Itu semua suatu hal yang buat manusia ini menjadi percuma adanya. Dan lagi di kalimat terakhir dikatakan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Sampai orang ngomong begini, kok Allah tega ya? Kok Tuhan tega begitu? Izinkan manusia melakukan segala sesuatu yang menyusahkan diri dari manusia itu sendiri. Terus
Untuk apa juga Tuhan merancangkan hal itu? Kalau memang perjalanan hidup kita ini menyusahkan, ngapain juga tuh? Coba, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Nah, kalau kita mikirnya begitu, saudara pasti bisa kecewa dengan Tuhan. Akan kecewa dengan Tuhan. Tapi apakah demikian yang mau disampaikan oleh Salomo? Nah, Bapak Ibu, saya mau ngomong begini. Di dalam pengkhotbah ada satu hal yang luar biasa yang Salomo lakukan. Tetapi sebelumnya saya mau bawa saudara ngerti begini. Saudara akan gagal memahami apa yang dikatakan atau apa yang ditulis oleh Salomo di dalam kitab pengkhotbah, dan saudara tidak akan mungkin menangkap apa yang saya sampaikan pagi hari ini jika kita gagal menemukan inti atau kata kunci, keywords dari kitab pengkhotbah. Nah, saya langsung gini. Jadi kunci dari atau inti dari kitab pengkhotbah, Salomo mau ngomong begini. Salomo mau menggambarkan, mau berbicara tentang suatu fakta, suatu keadaan yang tidak bisa dibantah. Apa itu? Tentang dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Ini yang mau Salomo tekankan. Jadi kunci di dalam kitab pengkhotbah agar supaya kita tangkap intinya, kita tangkap maksud Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Salomo. Kunci dari 12 pasal dalam kitab pengkhotbah adalah bagaimana Salomo mau menggambarkan akibat dari kejatuhan dunia di dalam dosa. Nah, sehingga Salomo ngomong begini, akibat dari dunia yang telah jatuh, segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia sia-sia adanya. Segala sesuatu. Saudara silakan protes. Saudara silakan mengajukan keberatan mungkin hari ini. Om, masa mungkin Om? Kok bisa Om? Ya, saya mau katakan itulah yang diangkat oleh Salomo. Oleh karena dunia ini telah jatuh di dalam dosa, maka segala perbuatan anak-anak manusia di bawah kolong langit ini adalah sia-sia belaka. Nah, kata sia-sia bukan hanya sekedar sia-sia, tidak ada arti. Tetapi kata sia-sia dalam teks Ibrani lebih memberikan makna begini Bapak Ibu. Seperti uap yang kelihatan sebentar dan setelah itu entah hilang kemana. Itu kata sia-sia. Saudara mulai berpikir kan, Alkitab pernah ngomong begini, hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, setelah itu hilang lenyap. Itu kata sia-sia. Jadi makna arti dari sia-sia bukan hanya sekedar sesuatu yang tidak punya arti atau tidak punya nilai, tetapi lebih kepada itu bahwa segala sesuatu ini hanya kelihatan sementara dan setelah itu hilang lenyap, gak ada, entah kemana, tidak ada nilai sama sekali. Nah, Bapak Ibu jemaat, saya mau langsung bawa saudara untuk melihat hal demikian Bapak Ibu. Namun sebelumnya saudara lihat Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 19. Roma 8 ayat 19. Apa Alkitab katakan saya? Ini Paulus yang tulis ya. Zaman pengkhotbah dengan zaman Paulus itu jauh banget, jauh sekali. Tapi saudara lihat apa yang diomongkan oleh Paulus. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 20, saudara perhatikan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada apa? Kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Nah, saya tidak akan membahas banyak tentang tulisan Paulus ini karena akan memakan waktu yang panjang, makan waktu yang tidak sedikit, karena banyak orang Kristen yang nggak paham dengan ayat ini, sehingga ada sedikit bertolak pikiran, ada yang bisa nangkap, ada yang akhirnya jadi syah dengan Tuhan karena ayat ini. Nah, Bapak Ibu, tapi saya mau ngomong begini. Ketika Paulus menulis bagian ini,
Paulus sangat dipengaruhi dengan teologi Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Loh, Om kok bisa ngomong begitu? Ya, karena kata kesia-siaan di situ sama makna arti dengan kata kesia-siaan yang ditulis oleh Pengkhotbah, sama persis. Jadi ketika Paulus menulis surat ini, Paulus sangat terpengaruh, dipengaruhi, dibayang-bayangi dengan tulisan Pengkhotbah. Jadi artinya Paulus terpengaruh dengan teologi kitab Pengkhotbah, dan dia menulis kitab Roma ini untuk menguatkan jemaat Tuhan yang ada di Roma. Nah, Bapak Ibu, jadi pada dasarnya kita mau lihat bahwa fakta dulu, fakta yang saudara ingat, yang saudara harus catat baik, bahwa dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Dan oleh karena kejatuhan dunia ini di dalam dosa, di mana dalam dunia ini dipenuhi, dihidupi oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang Allah atau manusia, maka Alkitab katakan ketika Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, Allah katakan keluar dari Taman Eden dan engkau akan berjerih lelah, bersusah payah melakukan segala sesuatu atas dunia ini. Nah, kata jerih lelah dan susah payah itu ada maknanya sama dengan kata kesia-siaan. Maknanya sama. Jadi apa yang dikerjakan manusia hari ini dia bisa lihat, tapi setelah itu nggak ada. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, sekarang saya mau bawa saudara untuk melihat hal ini. Kita akan melihat dua hal saja ya, karena kalau kita buka banyak-banyak waktu nggak cukup. Dua hal tentang bahagia, hidup bahagia yang diangkat oleh Pengkhotbah. Pengkhotbah membanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Itu lagu yang lagi viral kemarin itu. Jadi Salomo mengangkat beberapa poin dan membandingkan hidup bahagia yang dijalani oleh orang-orang yang di luar Tuhan dan hidup bahagia yang dilakukan atau dijalani oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di sini mulai menarik, Bapak Ibu. Di sini mulai menarik. Tapi saya mau ingatkan lagi begini. Saudara tolong catat ya, sekali lagi, bahwa dunia yang kita tempati adalah dunia yang telah jatuh. Dunia yang telah jatuh. Dan ini, fakta ini nggak bisa terbantahkan. Saudara mau bantah dengan apa coba? Om, dunia masih aman-aman aja Om, dunia baik-baik aja. Siapa bilang dunia baik-baik aja? Kalau mau jujur ya, pengusaha-pengusaha besar di luar sana lagi gini, lagi takut menjalani tahun 2023 dengan banyak prediksi-prediksi, gambaran-gambaran atau apalagi ramalan-ramalan yang nggak punya dasar sama sekali, menakut-nakuti, membuat manusia cemas tentang tahun 2023. Artinya apa? Bahwa benar dunia ini nggak sedang baik-baik aja. Siapa bilang dunia sedang baik-baik aja? Nggak. Dunia sedang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu. Dunia yang kita jalani ini karena kejatuhan sedang menuju pada suatu titik akan hilang lenyap. Sadari ini, Bapak Ibu. Catat ini baik-baik dalam benak saudara dan saya. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat contoh-contoh yang Pengkhotbah angkat, yang Pengkhotbah temukan dalam penyelidikannya, dalam penelitiannya, dalam observasinya tentang kehidupan. Dia menemukan bahwa kebahagiaan orang-orang yang menjalani hidup bahagia, orang-orang yang di luar Tuhan dan orang-orang yang di dalam Tuhan, nggak bisa kita samakan. Contoh misal Pengkhotbah pasal 6. Banyak ya Bapak Ibu, tapi saya coba batasi aja 2 poin cukup. Nanti kalau saudara mau tanya-tanya silahkan. Ada banyak hal yang bisa kita petik, kita belajar dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 6 misalnya. Ayat pertama. Ada suatu kemalangan yang kulihat di bawah matahari. Perhatikan baik ya kalimat-kalimatnya. Yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda,
dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Lanjut ya. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Nanti saya jelaskan. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Jadi gini, saya mau ngomong gini. Dari 5 ayat ini nanti saudara pulang baca-baca lagi ya. Dari 5 ayat ini pengkhotbah Salomo mengomong begini, hati-hati dengan nafsu kita manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang dikejarnya. Hati-hati. Salomo membanding-bandingkan dalam hal ini tentang apa dan bagaimana hidup bahagia itu. Salomo mengangkat suatu persoalan yang dia temukan di lapangan. Salomo membuat suatu penelitian dan dia mengangkat itu dalam tulisannya. Dia katakan begini, dari ayat-ayat yang kita sudah baca, dia ngomong begini, ada loh orang yang saya temukan, dia dikaruniai. Perhatikan kata karunia, artinya karunia yang dipakai Salomo sini. Salomo mengakui bahwa apa yang dimiliki diperoleh oleh orang ini sumbernya dari Tuhan. Tapi nggak berhenti di situ. Salomo tetap membuat suatu penelitian. Dia katakan, dan saya coba pakai bahasa saya yang sederhana. Salomo mengamat-amati. Ada orang yang diberikan Tuhan banyak hal, harta benda segala sesuatu dimilikinya, dipunyainya, dan apa saja yang mau dia lakukan, mau dia inginkan, dia bisa memperoleh itu semua. Tapi Salomo katakan, tapi setelah dia menyelidiki lebih dalam lagi, ternyata atas orang itu Tuhan tidak memberikan karunia untuk menikmati. Ada enggak seperti itu? Banyak. Saudara pernah enggak ingat Yesus ngomong, untuk apa kita peroleh segala sesuatu tapi jiwa kita binasa? Salomo temukan bahwa ada orang yang dikaruniai banyak hal, tetapi atas orang ini tidak diberikan kuasa untuk menikmati apa yang dia miliki. Nah, kalau hidup bahagia kita hanya letakkan terhadap hal-hal yang kita miliki, yang sifatnya hanya sementara di dunia ini, kita meletakkan segenap hidup kita atas hal-hal tersebut, betapa sia-sianya hidup saudara dan saya. Tidak ada arti. Karena ingat kata kesia-siaan tadi, maknanya hanya dinikmati sementara dan setelah itu hilang. Salomo membandingkan, lebih baik seorang anak yang gugur, anak gugur di sini anak yang belum sempat dilahirkan dan meninggal. Salomo katakan lebih baik anak ini ketimbang orang tadi. Lebih baiknya di mana? Anak ini lebih baik kenapa? Karena dia tidak sempat melihat kesia-siaan yang ada di dunia ini. Anak ini akhirnya pergi di dalam kegelapan, dia pergi, dia kembali kepada yang punya hidup, dan dia lebih baik ketimbang orang yang hidup, yang memiliki segala sesuatu tetapi tidak di dalam Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Salomo membanding-bandingkan hal ini. Salomo menemukan persoalan ini di hadapan matanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau saudara lihat kitab Pengkhotbah,
Di bagian terakhir kitab Pengkhotbah, Salomo menyimpulkan bahwa ternyata takut akan Tuhan itulah kebahagiaan utama dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Ya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kita kan lagi ngerayain Imlek nih hari ini. Kita bahagia, happy semua. Ada orang tanya, Om, bisa nggak orang Kristen rayakan Imlek? Menurut saudara? Ya bisa aja. Karena saudara-saudara kita yang di China sana juga pun orang Kristen merayakan Imlek. Tetapi memaknai Imlek itu tidak seperti orang-orang yang di luar Tuhan. Nah, kita orang Kristen merayakan Imlek, pergantian tahun dalam kalender China, fine-fine aja kita memaknai itu dengan hal yang alkitabiah dalam kehidupan kita. Kita diberkati bukan hanya karena berpindah tahun, enggak. Kita diberkati sepanjang hidup kita, amin. Ada orang yang tanya, Om, kenapa kalau setiap Imlek bunyi petasan, Om? Ya karena kalau melihat jauh ke tanah Tiongkok sana, katanya saya juga belum pernah ke sana sih. Jadi kalau ada yang sempat ke sana, ajak saya supaya kita observasi lagi, kenapa ada petasan? Oh, jadi menurut budaya Tiongkok kuno, karena waktu di zaman kuno itu orang-orang di sana pada rata-rata hidupnya bertani. Nggak seperti sekarang sudah banyak pekerjaan, ada yang bisnismen dan lain sebagainya. Tapi dulu itu rata-rata hidupnya petani. Jadi pergantian tahun di sana pada tahun musim semi, setelah musim semi mau masuk musim menanam. Nah biasanya ini ada perayaan sebelum melakukan atau menanam atau bercocok tanam kembali. Nah budayanya harus bunyi-bunyi itu ada supaya yang pertama roh-roh jahat itu pada lari, setan itu pada lari, nggak mengganggu lagi, supaya waktu nanam semuanya aman. Nah kalau kita kan nggak seperti itu. Kita memaknai kehidupan kita bahwa setan nggak perlu ditakut-takuti dengan petasan, karena setan nggak pernah takut dengan petasan. Sebesar apapun petasan yang saudara bunyikan, setan nggak akan lari, karena dia udah terbiasa dengan bunyi-bunyi seperti itu di neraka, bahkan lebih dahsyat lagi. Tapi setan kita bisa usir dia di dalam nama Yesus, setan akan lari. Nah jadi Bapak Ibu, kalau saudara bertanya bisa nggak kita orang Kristen merayakan Imlek? Bisa, fine-fine aja, asalkan kita memaknainya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab katakan, apapun yang engkau lakukanlah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik engkau makan ataupun minum, lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, orang yang di dalam Tuhan, ketika dia makan dan minum berbeda dengan orang yang di luar Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan ketika dihadapkan dengan berkat Tuhan, seperti tadi malam saya diundang ke rumah jemaat, saya diperhadapkan dengan banyak makanan di situ. Saya berdoa mengucap syukur, berkati rumah tangga keluarga yang sudah mengundang. Saya nikmati hauca benar. Artinya begini Bapak Ibu, saya mau ngomong begini. Inilah perbedaan yang dimunculkan oleh Salomo. Dia temukan di lapangan bahwa hidup kita akan tragis, akan sangat tidak bermakna, akan sangat menyesal akhirnya, karena apapun yang kita lakukan, kita peroleh atas dunia yang telah jatuh. Jika tidak di dalam Tuhan, maka segala sesuatu itu sia-sia. Sia-sia. Karena baik orang yang di luar Tuhan dan orang yang ada di dalam Tuhan sama-sama hidup atas dunia yang sudah jatuh. Tetapi pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan sangat berbeda. Maka dari itu saya mau ngomong, saudara, ketika saudara yakin saudara di dalam Tuhan, nggak usah khawatir dengan tahun ini mau jadi apa, saudara pasti dipelihara Tuhan. Amin. Tadi pagi saya dengan mana Om Yeng? Om Yeng mana? Oh, saya dengan Om Yeng di sini. Lihat-lihat itu foto booth di belakang. Om Yeng tanya, Om, kalau kalian Om, sebenarnya bukan tahun 2003. Ya, kalau dari kalender Chinese ya, bukan 2003, tapi dari Masehi 2003. Dan ya, 2023. Dan saya katakan, Om Yeng, saya lagi cari-cari gambar mestinya untuk taruh di situ. Saya lagi cari-cari gambar kelinci,
Om Ing, loh kenapa kelinci Om? Ya tahun ini kan lagi sio kelinci. Om Ing bilang, wih kalau begitu saya sio kelinci Om. Wih saya bilang kalau begitu Om Ing lagi hoki tahun ini. Om Ing balas lagi, sama kan deh Om tahun kelinci juga. Iya kalau begitu sama-sama kita 2 tahun ini hoki. Jadi kita 2 pasti diberkati Om Ing hari ini. Yang lain tidak, hanya kita 2. Amin. Oke, jadi Bapak Ibu, keberkatan dalam kehidupan orang Kristen itu tidak tergantung dari sio apa. Enggak. Silakan saudara-saudara kita yang Tionghoa yang masih mempercayai ini, dia percaya itu, silakan, itu haknya dia. Tapi kita tidak menggantungkan berkat kita terhadap sio tahun apapun itu. Mau sio kelinci, mau sio kuda, mau sio babi, mau sio nona, terserah. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Asal kita di dalam Tuhan, benar-benar di dalam Tuhan, Tuhan pasti sanggup pelihara kita walaupun kita hidup di dunia yang telah jatuh. Nah, ini perbedaan yang hakiki. Ini perbedaan yang luar biasa. Jadi sekali lagi dari pasal 6 ini beberapa ayat yang sudah kita baca, jangan sampai fokus kita ini melenceng. Jangan sampai kita nggak bisa menahan nafsu, nggak bisa mengontrol nafsu yang ada dalam hidup kita, yang selalu rasa kurang. Selalu rasa kurang. Nah kalau kita nggak punya kuasa untuk mengarahkan, mengendalikan nafsu kita, kita bisa bahaya Bapak Ibu. Contoh, saya tuh kaget Bapak Ibu ya. Saya sudah ngomong kemarin, saya nih baru sebulan ini mungkin 3 minggu atau ya sebulan ini, saya memperhatikan TikTok itu. Di TikTok itu khususnya ibu-ibu, kalau nggak punya penguasaan diri, itu banyak yang lagi live belanjaan di situ, murah-murah. Waduh, ini kalau nggak punya penguasaan diri, nggak perlu mall sekarang kita di Ruteng, nggak perlu mall masuk rumah. Karena segala kebutuhan ada di situ. Nah, kalau kita nggak punya penguasaan diri, ini bisa menjebak kita, Bapak Ibu. Bisa menjebak kita. Contoh misal, saya open ya, terbuka apa adanya. Jas yang saya pakai ini beli di TikTok. Tapi keren ya, kualitasnya mantap. Beli 2 gratis 1. Bayangkan, wah setiap kali buka ada live seperti itu. Kalau tidak punya penguasaan diri, bahaya. Apalagi ibu-ibu, wih mantap di TikTok itu. Selain hal-hal yang positif, yang negatif juga banyak di situ. Ya, jadi kita harus bisa menempatkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Hidup dalam menjalani hidup ini harus benar-benar adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh, dunia yang jahat. Tapi kita harus punya kuasa, kata Alkitab. Allah pernah ingatkan kepada Kain, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Apakah engkau tidak berseri-seri jika engkau punya penguasaan diri dalam dirimu? Nah, itu kan peringatan Tuhan tegas, jelas dalam hidup kita. Jadi di poin hal ini yang pertama, kita harus waspada, hati-hati dengan nafsu kita. Jangan sampai kita lengah dengan hal itu. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua saya mau ngomong begini. Pengkhotbah pasal 2. Pengkhotbah pasal 2 ayat 12. Dan ini poin yang terakhir. Saya mulai dari ayat 12. Pengkhotbah ngomong begini, lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja hanya apa yang telah dilakukan orang. Lanjut ayat berikut. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu bahwa
nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Saya langsung ngomong begini. Kembali Salomo membuat suatu penelitian tentang kehidupan, tentang kehidupan bahagia. Nah, kehidupan yang diangkat oleh Salomo dalam hal ini tentang, dia mau ngomong begini, pada akhirnya baik orang bodoh dan orang berhikmat sama-sama pasti mati. Ya kan? Baik raja maupun budak pada akhirnya selesai. Baik yang berhikmat maupun bodoh pada akhirnya mati. Baik si kaya maupun si miskin pada akhirnya mati. Jadi Salomo mau ngomong tentang apa Bapak Ibu? Salomo mau ngomong begini. Kalau saudara lanjut ayat 17, sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala sesuatu yang kulakukan di bawah matahari, dan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat ini pun sia-sia. Bapak Ibu, saya mau ngomong begini. Salomo mau ngomong begini sebenarnya. Dia katakan akhirnya pada semua akan mati, baik orang berhikmat ataupun orang bodoh, orang kaya maupun miskin, yang tua maupun yang muda. Artinya semua makhluk pasti akan mati. Dan ayat 17 Salomo mengangkat suatu perbandingan kembali, membanding-bandingkan suatu hasil yang dia kerjakan di bawah kolong langit ini. Seakan-akan ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa segala sesuatu yang dikerjakan Salomo itu tidak disukai oleh Salomo atau disesali oleh Salomo. Kan kelihatan kan ayat tadi ngomong, aku membenci hidup, aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Apakah memang Salomo tidak happy dengan dia, apa yang dia kerjakan, apa yang dia miliki? Enggak tentunya. Dasarnya di mana? Kalau saudara lihat pasal 2 ayat 4, Salomo memberikan suatu kesaksian tentang apa yang dia lakukan. Saudara lihat, Salomo ngomong ini, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Oh hebat. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ menanam pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak dan seterusnya dan seterusnya. Saudara lihat ayat 10, saya singkat ya. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah dari jerih payahku. Artinya gini Bapak Ibu, Salomo bukannya tidak menikmati apa yang dikerjakan. Oh, dia nikmati setiap hasil, setiap jerih payah kerja keras yang dia kerjakan. Dia nikmati, dia mengucap syukur, dia bersukacita untuk itu. Dia katakan bahwa aku tidak menahan mataku untuk melihat semua keindahan itu. Aku tidak menahan hatiku untuk menikmati semua dari hasil jerih kerjaku, keringatku, upayaku. Salomo sungguh-sungguh menikmati apa yang dia kerjakan. Dan di sini kita belajar, ketika kita kerja sungguh-sungguh, Tuhan pasti berkati. Enggak mungkin enggak. Tuhan pasti berkati apa yang kita kerjakan. Tidak mungkin tidak. Jadi ketika Salomo berkata dalam ayat 17, sebab itu aku membenci hidup, bukannya Salomo tidak menikmati apa yang dia miliki, tapi Salomo sedang membanding-bandingkan. Ketika dia hidup di dalam
di luar Tuhan dan di dalam Tuhan. Salomo ngomong-ngomong begini, bahwa apapun yang dia hasilkan, apapun yang dia miliki, pada akhirnya dia akan tinggalkan. Kan dia akan mati, dia akan tinggalkan. Dan tidak ada jaminan bahwa harta yang dia tinggalkan nanti kepada siapa akan diwariskan. Ya, kalau kepada anak-anaknya puji Tuhan, tapi kalau dimiliki atau akhirnya apa yang dia miliki diperoleh oleh orang lain, dan orang itu tidak melakukan atau kenapa? Cek, ya, kita pakai ini. Jadi Salomo di sini, Bapak Ibu, mau ngomong begini, untuk apa semua yang saya miliki dan pada akhirnya saya tinggalkan? Toh tidak ada jaminan apa yang saya tinggalkan nanti akan dipergunakan oleh orang yang nanti akan menerima itu, dan dia akan lakukan atau mengelola segala berkat itu dengan baik. Nggak ada jaminan soal ini. Ya puji Tuhan kalau anak-anak Salomo bisa mengupayakan atau mengembangkan harta usaha dengan baik. Tak, kalau tidak ada jaminan, kata Salomo. Semua akan dia tinggalkan. Tapi yang menjadi kesusahan hati adalah bagaimana ketika dia tinggalkan itu nanti, siapa yang nanti akan meneruskan? Baik kalau orang itu meneruskannya dengan baik. Nah kalau tidak, ini menjadi pikiran Salomo, pergumulan Salomo. Tapi kalau saudara terus baca terus ayat-ayat ini, saudara akan temukan begini, kesimpulan Salomo. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan, apapun yang ditinggalkannya, diwariskannya, jangan khawatir, jangan takut. Anak cucu yang akan mewariskan itu pasti akan melakukan segala sesuatu di hadapan Tuhan dengan baik adanya. Tidak mungkin tidak. Ya kan? Kalau anak-anak kita takut akan Tuhan, anak cucu kita takut akan Tuhan, dia dengar-dengaran sama Tuhan, dia gentar terhadap Tuhan, saya yakin kita orang tua tidak punya ketakutan atau tidak gentar, tidak ragu-ragu untuk mewariskan segala sesuatu yang indah buat anak-anak kita. Tapi kalau anak-anak kita di luar Tuhan, hidupnya ngawur, hidupnya amburadul, saudara pasti mikir untuk tinggalkan sesuatu hal. Lebih baik aku wariskan ke panti asuhan, lebih baik saya donaturkan, lebih baik saya berikan ke pekerjaan Tuhan, ketimbang saya berikan sama anak yang satu ini yang kurang ajar ini. Mending begitu. Itu yang menjadi problem dalam hidup Salomo. Karena semuanya pasti akan berlalu. Semua manusia pasti akan meninggal. Semua kita pasti akan meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki hari ini, yang hanya sementara ini. Jadi sekarang Bapak Ibu, saya mau mempersoalkan bagi kita, sebelum saya masuk pada kesimpulan. Saudara mau hidup bahagia di mana? Bahagia di luar Tuhan atau bahagia di dalam Tuhan? Pilihan itu ada di tangan masing-masing. Tapi hari ini saya mau mengajak kita, ayo pilihlah poin yang tepat. Hiduplah bahagia di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Salomo mengakhiri tulisannya dalam pasal terakhir. Dia katakan bahwa ketika kita takut akan Tuhan, itulah hidup bahagia yang sesungguhnya. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, pasti kita akan nikmati itu dengan luar biasa. Dan ketika pada akhirnya kita akan tinggalkan, kita tidak punya keraguan, ketakutan, kebimbangan untuk kita wariskan kepada anak-anak kita, yang kita aminkan mereka juga takut akan Tuhan. Ini kalau anak-anak kita ngawur, papa mama siapa coba? Biar papa mama pun sayang anak, tapi kalau hidup anak ngawur, harta benda yang mau ditinggalkan pun mikir-mikir dia mau tinggalkan. Mending saya donaturkan, mending saya berikan ke gereja, atau mending saya sumbangkan ke panti-panti sosial yang lain. Nah Bapak Ibu, yang terakhir 1 Korintus pasal 7, ini terakhir. Jujur ini terakhir, saya sumpah ini terakhir, ayat terakhir. 1 Korintus pasal 7.
Bapak Ibu Saudara perhatikan satu ayat saja ya. Satu ayat 31. Nanti saudara, saya berharap saudara juga bisa baca nanti di rumah. Ayat 31 ngomong begini, Paulus ngomong, pendeknya atau singkatnya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Singkatnya gini, Paulus mau ngomong sama orang-orang Korintus, karena jemaat-jemaat Korintus jemaat-jemaat yang diberkati ketika itu. Korintus kota metropolitan, Korintus nggak ada kota lain bisa nandingi kota Korintus di zaman itu. Itu kota Korintus kota yang hebat lah, ekonominya luar biasa, sehingga orang-orang yang di Korintus itu rata-rata perekonomiannya itu di atas rata-rata. Nah, Paulus ingatkan sama jemaat-jemaat Tuhan di sana, silakan kalian hidup di tengah-tengah dunia yang sekarang. Silakan kalian memiliki segala sesuatu yang ingin kalian miliki. Tapi ingat, jangan ikatkan hatimu atas semua itu, karena segala sesuatu pada waktunya akan kita tinggalkan. Amin. Kalau saudara diberi kepercayaan banyak oleh Tuhan, monggo silakan nikmati. Puaskan hatimu, puaskan hasratmu, tapi tetap dapat dikendalikan. Harus kita yang mampu mengendalikan. Apa yang kita peroleh, mengucap syukur dan kembalikan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita takabur dengan apa yang Tuhan percayakan. Jangan kita gelap mata dengan apa yang Tuhan percayakan. Saudara boleh berlomba-lomba untuk membangun ekonomi kita masing-masing. Silakan, karena ketika saudara kerja keras, Tuhan pasti berkati. Jangan takut soal itu. Jangan ragu soal itu. Tuhan gak mungkin gak menepati janjinya. Karena Alkitab katakan siapa yang bekerja, dia pasti memperoleh makan. Amin. Tetapi jangan takabur. Jangan sampai kita salah menempatkan hidup kita atas apapun yang Tuhan percayakan. Jadi Salomo ngomong, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Artinya bahwa apapun yang kita miliki, kita harus punya kesiapan mental hati bahwa satu kali saat apa yang kita miliki pasti kita tinggalkan. Dan apa yang kita miliki bisa saja pada satu kali saat Tuhan akan ambil dan percayakan kepada orang lain. Karena kita gagal dipercayakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana kita memaknai hidup bahagia? Hidup bahagia adalah hidup yang kita jalani di dalam Tuhan. Hidup yang kita jalani di dalam takut akan Tuhan. Dan mari kita maknai tahun 2023 di momen Imlek hari ini. Milikilah bahagia yang sungguh-sungguh benar di dalam Tuhan. Milikilah bahagia di mana bahagia yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.